Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Kami yang beranggotakan yang pertama, Andini Nurul Alika dengan NIM 2102943, Aziza Nursyaida dengan NIM 2107413, dan Lilis Perawati MM Silitonga dengan NIM 2101047. Baik teman-teman, langsung saja sebelum kita mengetahui pada secara luas, secara menyeluruh mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah ini, yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, kebijakan ini dapat berupa kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah, atau kebijakan yang bersifat internal. Sedangkan inovasi peningkatan mutu sekolah ini yaitu merujuk pada pengembangan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Nah, biasanya kebijakan peningkatan mutu ini meliputi perumusan dan pelaksanaan standar pendidikan, penilaian mutu sekolah, pengembangan kompetensi guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan partisipasi orang tua dalam sekolah. Nanti akan kita bahas mengenai konsep-konsep pada kebijakan peningkatan mutu. Sementara itu, untuk inovasi peningkatan mutu sendiri dalam sekolah ini melibatkan pengembangan cara-cara baru dalam memberikan pendidikan yang lebih baik dan efektif. Nah, inovasi ini dapat mencangkup pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis game, dan pengembangan model pembelajaran hibrid. Nah, maka dari itu, konsep kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah, atau kebijakan yang bersifat internal. Nah, sementara itu, inovasi peningkatan mutu sekolah merujuk pada pengembangan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya mengenai konsep kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah. Di antaranya yang pertama ada standar pendidikan. Nah, di mana standar pendidikan ini yaitu pemerintah dapat menetapkan standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin bahwa semua siswa menerima pendidikan yang sama. Selanjutnya yang kedua mengenai penilaian mutu sekolah. Nah, sekolah harus dapat melakukan penilaian mutu untuk mengevaluasi kinerja guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat membantu mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan dan memotivasi guru dan siswa untuk bekerja lebih keras lagi. Yang ketiga yaitu mengenai peningkatan kompetensi guru, di mana guru yang kompeten dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang keempat mengenai penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif dan efektif serta penggunaan sistem informasi manajemen sekolah. Yang terakhir yaitu mengenai partisipasi orang tua, di mana orang tua dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu sekolah dengan mendukung anak-anak mereka dalam belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai konsep kebijakan peningkatan mutu sekolah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai konsep inovasi peningkatan mutu sekolah
yang terdiri dari berbagai hal. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif siswa serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu mengenai pembelajaran kolaboratif, di mana pembelajaran kolaboratif ini melibatkan siswa dalam kerjasama dan interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa dan komunikasi siswa. Yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran berbasis kompetensi, di mana pembelajaran berbasis kompetensi ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik dan terukur. Hal ini dapat membantu siswa memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja. Yang keempat mengenai pembelajaran berbasis games, di mana pembelajaran berbasis game ini melibatkan siswa dalam game interaktif yang dirancang untuk membantu mereka mempelajari materi pelajaran secara efektif dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan model pembelajaran hibrid, di mana pembelajaran hibrid ini memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online untuk meningkatkan fleksibilitas efisiensi dalam proses peningkatan mutu sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, teori Total Quality Management. Teori manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal dengan Total Quality Management atau TQM, akhir-akhir ini banyak digunakan oleh dunia pendidikan dan teori ini dianggap sangat tepat dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan saat ini. Total Quality Management diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha yang berupaya memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Ada beberapa karakteristik Total Quality Management yang sangat penting untuk meningkatkan dunia pendidikan, yaitu memiliki komitmen jangka panjang, kerjasama dalam tim, mengadakan pendidikan dan pelatihan, memiliki kesatuan tujuan, dan melibatkan serta memberdayakan karyawan. Pengertian Total Quality Management menurut para ahli. Menurut Edward Salis, bahwa Total Quality Management pada pendidikan adalah sebuah filosofis tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya untuk masa yang akan datang. Sedangkan, menurut Jamroni, mutu sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yaitu kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan, upacara, slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini mempengaruhi perilaku komponen sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan juga orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga sekolah ke arah peningkatan mutu sekolah yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika kultur sekolah yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah. Realitas merupakan variabel kedua yang mempengaruhi mutu sekolah. Realitas adalah keadaan dan kondisi faktual yang ada di sekolah, baik kondisi fisik seperti gedung dan fasilitasnya, dan non-fisik seperti hubungan antara guru yang tidak harmonis dan peraturan sekolah yang kurang terlaksana.
Realitas sekolah mempengaruhi mutu sekolah. Sekolah yang memiliki peraturan yang diterima dan dilaksanakan oleh warga sekolah akan memiliki dampak atas mutu yang berbeda dengan sekolah yang memiliki peraturan tetapi tidak diterima oleh warga sekolah. Kualitas kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi mutu sekolah. Variabel ini merupakan variabel yang paling dekat dan paling menentukan mutu kelulusan. Kualitas kurikulum dan proses belajar mengajar memiliki hubungan timbal balik dengan realitas sekolah. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor internal sekolah. Faktor internal adalah aspek kelembagaan dari sekolah seperti struktur organisasi, bagaimana pemilihan kepala sekolah, dan pengangkatan guru. Yang kedua, teori organizing business for excellency. Teori ini dikembangkan oleh Andrew Tani yang menekankan pada keberadaan sistem organisasi yang mampu merumuskan dengan jelas visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang optimal. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu sekolah berawal dari dan dimulai dari dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi ini terkandung mutu sekolah yang diharapkan di masa yang akan datang. Visi sebagai gambaran masa depan dapat dijabarkan dalam wujud yang lebih konkret dalam bentuk misi, yaitu suatu statement yang menyatakan apa yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan gambaran masa depan menjadi realitas. Konsep misi mengandung dua aspek, yaitu aspek abstrak dan konkret. Misi yang bersifat aspek abstrak dalam bentuk perlunya kepemimpinan. Kepemimpinan yang hidup di sekolah akan melahirkan kultur sekolah. Bagaimana bentuk dan sifat kultur sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan di sekolah. Jadi, kepemimpinan dan kultur sekolah merupakan sisi abstrak dari konsep misi. Selain itu juga, ada misi yang bersifat konkret, yaitu strategi dan program yang dapat dirumuskan dalam rancangan tertulis. Strategi dan program dapat diketahui secara umum, biasanya berkaitan erat dengan infrastruktur sekolah, seperti keberadaan wakil kepala sekolah, wali kelas, komite, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Program belajar mengajar yang merupakan basis dari mutu sekolah sangat ditentukan oleh dua variabel di atas, yaitu kultur sekolah dan infrastruktur yang ada. Selanjutnya yaitu faktor-faktor utama peningkatan mutu pendidikan. Menurut Sudarwan Danim mengatakan jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun, dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua yaitu guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga yaitu siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginterventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Yang keempat yaitu kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals atau tujuan dapat dicapai secara maksimal. Yang kelima yaitu jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat diserap di dalam dunia kerja. Menurut Arif Rahman juga mengatakan,
Setidaknya ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama, peningkatan mutu. Sekolah harus menjadi tempat yang unggul untuk kegiatan pembelajaran, memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dan harapan undang-undang pendidikan, visi, misi, dan tuntutan zaman. Yang kedua yaitu aspek peningkatan mutu. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, partisipasi aktif siswa, guru, orang tua, dan semua pemangku pendidikan, manajemen yang bertanggung jawab baik moral, mandat, manusia, memiliki standar sekolah baik nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. Proses pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas pembelajaran, partisipasi siswa dan orang tua secara konsisten. Yang keempat yaitu program penunjang perbaikan mutu atau intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Siswa siap menghadapi program pembelajaran seperti kesehatan, mental, pengetahuan, kebersamaan, memahami kegunaan, keadaan keuangan yang realistis, dan sumber yang terpercaya. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan semua unsur pendidikan mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, terutama guru sebagai ujung tombak di kelas karena bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah dan kreativitas guru yang profesional, inovatif, kreatif merupakan salah satu tolak ukur dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Karena kedua elemen ini merupakan figur yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran. Kedua elemen ini merupakan figur sentral yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau orang tua siswa. Kepuasan masyarakat akan terlihat dari output dan outcome yang dilakukan pada setiap periode. Jika pelayanan kepada masyarakat baik, maka mereka akan sadar dan secara otomatis akan membantu segala kebutuhan yang diinginkan oleh pihak sekolah. Sehingga dengan demikian, maka tidak akan sulit bagi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, kebijakan dan inovasi juga dapat membantu membangun keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja di masa depan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Baik teman-teman, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengajukan pertanyaannya di kolom diskusi. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.